Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Kemarin di dalam kitab Durusul Lughah saya telah membaca tamarin, latihan-latihan, yaitu latihan yang pertama menjawab pertanyaan yang dibawakan oleh penulis. Pertanyaan yang dibawakan oleh penulis. Pertanyaannya ada 6. Kemarin telah saya baca. Dan seluruhnya dari pertanyaan ada pertanyaan. Penggunaan kata tanya. Seperti aina, menanyakan di mana tempatnya. Apakah. Kemudian man, siapa. Ini pertanyaan semuanya. Aina, di mana. Kemudian aina sama adzahaba, apakah dia telah pergi. Maka di sini seluruhnya ada kata tanya yang digunakan. Apakah itu pakai min atau pakai man, aina atau Saya akan baca insyaallah taala di latihan yang kedua. Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimati. Iqra, bacalah, waktub, dan tulislah. Baca dan tulislah ma'a, bersamaan, dhabti, menentukan, bersamaan dengan menentukan, awakhiri, akhir-akhir, al-kalimat, akhir-akhir kata. Jadi di sini di bawah ada kata-kata, beberapa kata yang ditentukan akhirnya, bagaimana harokatnya. Yang pertama, al-ghurfatu. Al-ghurfatu dibaca tu, tidak ada huruf jar sebelumnya. Al-ghurfatu, dan dia tidak bertanwin, ada al-ghurfatu. Kemudian selanjutnya minal ghurfati, dari al-ghurfah, yaitu dari kamar. Minal ghurfati, dari kamar. Kemudian minal hammami, sama dijer juga al-hammami, dibaca jer, dari al-hammam, kamar mandi atau dari WC. Al-mirhabu, kamar mandi. Al-mirhabu, kamar mandi. Ini tidak dijer. Ilal mirhadi, dijer dengan ila, artinya ke kamar mandi. Nah, ini kita bisa buatkan kalimat. Misalnya kita sebut Zaidun ilal mirhad, ke kamar mandi. Dhahaba Zaidun ilal mirhad, Zaid telah pergi ke al-mirhad, kamar mandi. Kalau saya katakan misalnya Zaid telah keluar dari kamar mandi. Zaidun kharaja minal mirhad, itu bahasa Arabnya. Zaid telah keluar dari kamar mandi. Kemudian selanjutnya al-yabanu, Jepang artinya, dan dia tidak dijer, ya, dibaca rafa, dhammah, al-yabanu. Kemudian al-filipinu, yaitu Filipina, negara Filipina. Minal hindi, dari India. Minal hindi. Huwa minal hindi, dia dari India, contohnya. Ila sini, ada huruf jar, itu ila, artinya ke. As-sini, Cina. Ila sini, ke Cina. Nah, di sana ada hadis, ataupun bukan hadis, ya, ada perkataan, dan itu adalah bukanlah sahih dari Nabi SAW. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Ini hadisnya ataupun hal tersebut tidak sahih dari Nabi SAW. Jadi salah ketika kita mengatakan itu adalah hadis. Itu adalah
Jadi tidak benar dikatakan itu adalah hadis karena tidak sesuai ataupun tidak sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua, iqra waktub, yaitu baca dan tulislah bersamaan dengan. Kemudian ya yang ketiga, iqra waktub, baca dan tulislah. Latihan yang ketiga, iqra waktub, baca dan tulislah. Nah, di sini langsung dijawab. Ketika ada pertanyaan misalnya langsung dijawab. Ya, kita tinggal baca dan tulis. Yang pertama saya baca, min aina Fatimatu hiya minal Hindi. Jadi sekali lagi saya mengatakan bahasa Arab adalah bahasa yang mudah sekali. Kita tinggal menghafalkan kosakatanya kemudian susun sesuai dengan susunan di dalam buku ini. Misalnya contoh saya baca tadi, min aina Fatimah. Min dari, aina mana, Fatimah. Fatimah dari mana Fatimah? Asalnya dari mana? Ketika kita sebutkan min, ya, kita misalnya mau bertanya kepada seseorang yang namanya, atau kita menanyakan keadaan seseorang, dari mana dia? Min aina Zaidun, min aina Abbas. Ya, ini contoh kalimatnya. Jawabannya hiya minal Hindi. Hiya, dia, min dari al-Hindi, dari India. Nah, di sini minal Hindi asalnya dia dibaca sukun min. Ketika sukun bertemu dengan sukun di sini, sukun ketemu sukun, maka sukun yang pertama diharokati. Nah, makanya dibaca minal Hindi. Ini harokat saja, diharokati supaya tidak bertemu dua sukun. Makanya kita katakan hiya mina, ya, minal Hindi. Dia dari India. Perlu diperhatikan di sini dia memakai hiya. Memakai kata ganti hiya, bukan huwa. Hiya kembali ke Fatimah. Jadi ini artinya dhamir, kata ganti. Kata ganti itu kembalinya ke belakang. Ketika yang di belakang tersebut muannats perempuan, maka pakai hiya, dia. Ketika lelaki, misalnya kita bertanya, min aina Zaidun, dari mana Zaid? Kita jawab huwa. Huwa minal Arab, contohnya, dia dari Arab. Nah, kalau di sini hiya minal Hindi, dia dari India. Ini mudah. Yang kedua, kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Kharaja al-mudarris. Nah, di sini fiil dan fa'il. Pelaku atau subjek dan pekerjaannya. Di dalam bahasa Arab pekerjaan dulu disebut kemudian subjeknya, pelakunya. Kharajal mudarrisu. Terjemahannya subjek dulu, pelaku dulu kemudian pelaku dulu kemudian pekerjaannya. Al-mudarris artinya pengajar, kharaja telah keluar. Al-mudarrisu kharaja, al-mudarris telah keluar minal fasli, dari kelas. Wa dhahaba ilal mudiri, dan dhahaba dia, dan dia yaitu al-mudarris, dan dia ilal mudir, pergi ke kepala sekolah. Jadi sekali lagi dalam bahasa Arab ada namanya isim dan fi'il dan huruf. Hanya 3 saja. Di dalam bahasa Arab hanya 3 saja susunan kalimat. Terdiri dari 3 komponen. Itu yang paling banyaknya. Ataupun 3 yang menyusun kalimat di dalam bahasa Arab. Ya, 3 hal yang menyusun kalimat di dalam bahasa Arab. Yang pertama adalah isim, kata benda. Yang kedua adalah fi'il, kata kerja. Yang ketiga adalah harf yang memiliki makna, huruf yang memiliki makna. Huruf yang memiliki makna. Di sini kharaja adalah fi'il, al-mudarris adalah kata benda, min dia adalah huruf. Ini hanya selingan dari saya. Yang jelasnya saya ya hanya baca di sini dan menjelaskan. Kharaja fi'il, dan fi'il pekerjaan harus ada pelakunya. Al-mudarris pelakunya. Al-mudarris dia telah keluar dari kelas. Hanya disusun saja sesuai dengan susunan bahasa Arab. Minal fasli wa dhahaba ilal mudir, dan dia pergi ke kepala sekolah. Ini mudah. Kemudian yang ketiga, dhahabat tajiru ilad dukkani. Dhahabat tajiru ilad dukkani.
Artinya at-tajir adalah pedagang. Zahaba ini telah berulang terus. Zahaba ya sering berulang. Nah, ini mudahnya. Insyaallah ketika sering diulang akan terhafalkan. Nah, di sini zahabat tajiru fiil dulu kemudian fa'il. Pelaku diakhirkan kalau kaidah dalam bahasa Arab. Jadi zahabat tajir terjemahannya at-tajir pedagang telah pergi ke toko. Pedagang telah pergi ke toko. Ini mudah. Ila artinya ke, ad-dukani artinya toko, dibaca jer, ad-dukani. Salah kalau kita katakan ila dukanu. Yang benarnya adalah ila dukani. Kemudian yang keempat saya baca kharaja Hamidun minal ghurfati wa dhahaba ilal hammami. Ini sama susunannya dengan yang nomor 2. Sama susunannya dengan nomor 2. Yang membedakan hanya katanya. Katanya, ya. Kharaja Hamid. Kalau di atas al-mudarris. Hamid di sini nama orang. Al-mudarris adalah ya pengajar, bukan nama orang. Hamid adalah nama orang. Nah, makanya Hamid ketika dia nama orang tidak perlu ditambahkan al. Nama orang tidak perlu ditambahkan al. Nah, makanya di sini bukan kharaja al-hamidu. Tidak, dia nama orang. Si Hamid ya, kharaja. Hamid telah keluar. Minal ghurfah dari kamar. Kalau di atas dari kelas. Nah, di sini dari kamar. Wa dhahaba ilal hammami. Dan dia pergi. Zahab artinya dia pergi. Dan dia telah pergi ilal hammami ke kamar mandi. Ke kamar mandi. Sama dengan di atas. Kalau di atas zahaba ilal mudir, dia pergi ke kepala sekolah. Al-mudarris telah pergi ke kepala sekolah. Kalau di bawah Hamid, dia telah pergi ke kamar mandi. Sama dengan di atas, tapi yang membedakan hanya katanya. Kalau susunannya sama, ada fiilnya, ada pelakunya, ada minnya huruf jer, dan ada zahabanya sama huruf jer, ya mudah. Kemudian berpindah pada halaman yang ke-26, masih lanjutan yang tadi, ya baca dan tulis. Kalau sebelumnya nomor 4, sekarang nomor 5 di halaman yang 26. Ke-26. Yang kelima, man kharaja minal fasli. Nah, sekarang pertanyaan dan tidak ada jawabannya. Sisa dijawab. Man kharaja minal fasli. Man artinya siapa? Kharaja artinya telah keluar. Min artinya dari. Al-fasli artinya kelas. Disambung, man kharaja minal fasli, siapa yang telah keluar dari kelas. Jadi sekali lagi bahasa Arab mudah sekali. Ya, man kharaja minal fasli, siapa telah keluar dari kelas. Nah, jawabannya kita lihat sebelumnya. Siapakah yang telah keluar dari kelas? Ternyata kita lihat kharajal mudarrisu minal fasli. Pengajar telah keluar dari kelas. Berarti jawaban di nomor yang kelima, ya, man kharaja minal fasli, siapa yang telah keluar dari kelas, jawabannya adalah al-mudarris. Al-mudarrisu kharaja minal fasli. Al-mudarris jawabannya cukup, ya. Ketika ditambahkan kharaja minal fasli, dia telah keluar dari kelas, ini juga tidak mengapa, lebih lengkap, ya. Jadi ini pertanyaan, siapa yang keluar dari kelas. Kemudian kita berpindah pada nomor 6. Kharajat talibu minal madrasati wa dhahaba ila suqi. Kharajat talibu minal madrasati wa dhahaba ila suqi. Kharajat talib, kharaja fi'il, kata kerja, at-talib subjeknya, pelakunya. Kalau dalam bahasa Arab pekerjaan dulu kemudian subjeknya. Ketika diterjemahkan, ya kita menerjemahkan subjek dulu, pelaku, kemudian pekerjaannya. Makanya terjemahannya at-talib, pelajar, mahasiswa atau santri, ya pelajar, kharaja, telah keluar. Pelajar telah keluar. Minal madrasati, telah keluar dari sekolah. Al-madrasah artinya sekolah. Telah keluar dari sekolah. Wa dhahaba ila suq, dan telah pergi, yaitu talib tadi, pelajar, dan dia telah pergi, artinya telah pergi. Ila suq, dan dia telah pergi ke pasar.
dan dia telah pergi ke pasar. Ini sama tadi dengan nomor 2. Tapi yang membedakan hanya katanya saja. Ya, kharajat talibu minal madrasati wa dhahaba ila suq. Ya, pelajar telah keluar dari sekolah dan pergi ke pasar. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, Khadijatu minal Sini wa Khalidun minal Yabani. Khadijatu minal Sini wa Khalidun minal Yabani. Artinya terjemahannya, Khadijah nama orang, minas Sin dari Cina. Khadijah dari Cina, sangat mudah bahasa Arab. Ketika kita bahas sama dengan susunan bahasa Indonesia, tinggal dihafalkan kosakatanya. Khadijah dari Cina, sama kita bahasa Indonesia. Misalnya saya katakan Zaidun, Zaid dari Indonesia. Tinggal disebutkan dalam bahasa Arab, Zaidun minal Andunisi. Ya. Wa Khalidun minal Yabani, dan Khalid nama orang, dan Khalid dari Jepang. Dan Khalid dari Jepang. Kita bisa buat susunan yang lainnya dengan kata yang berbeda. Misalnya Zaid dari Indonesia, Zaidun minal Andunisi. Kemudian misalnya dia dari Arab, lelaki tersebut dari Arab, kita sebut huwa minal Arab, huwa minal Arab. Ini mudah. Jadi selesai ya latihan yang kedua dan latihan yang ketiga. Ini sangat mudah, tinggal susunan bahasa Indonesia. Tinggal disusun dengan susunan bahasa Indonesia. Yang membedakan di sini dengan susunan bahasa Indonesia, kalau bahasa Arab pelaku dulu disebut, kemudian subjeknya. Apa namanya? Perbuatan dulu, kemudian subjeknya. Perbuatan kemudian pelakunya. Itu kalau dalam susunan bahasa Arab. Dan ketika diterjemahkan, maka subjek dulu, pelaku dulu, kemudian ya pekerjaannya. Ini yang saya baca. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.